Selamat datang para pemenang sejati, mari kita menjelajahi dunia dengan penuh inspirasi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang akan menjabarkan bagaimana cara memulai mendapatkan passive income atau membuat uang bekerja untuk kita. Di mana kita bisa mendapatkan uang meski saat tertidur. Agar pelajaran ini bisa teman-teman pahami dan praktikkan dengan baik, simaklah sampai akhir. Suatu ketika di sebuah desa yang damai hiduplah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Budi. Budi sehari-hari menghabiskan waktunya bekerja di sebuah toko swalayan. Pekerjaan ini sudah ia lakukan selama 5 tahun. Dan sudah sewajarnya dari yang awalnya bekerja sebagai pelayan di toko itu, kini ia sudah menduduki jabatan yang cukup baik. Meski sudah rutin menabung dalam 3 tahun terakhir, ia merasa uangnya tumbuh begitu lambat. Sebab itu ia mulai berpikir bagaimana caranya ia bisa membuat uangnya bekerja untuknya. Bagaimana agar uangnya bisa menghasilkan tanpa harus capek-capek mengelolanya. Seperti yang kita tahu, ia tidak memiliki cukup waktu untuk dibagi dengan pekerjaannya di toko yang sudah ia cintai. Hingga suatu hari pada hari libur ia memutuskan untuk menemui Pak Bambang yang tinggal di desa sebelah. Seorang pria parubaya yang cukup terkenal di desa itu. Sebab ia adalah juragan kaya yang memiliki aset di mana-mana. Sesampainya di sana, pagi itu Budi disambut hangat oleh Pak Bambang yang sedang menikmati kopi di bawah sebuah pohon rindang di dekat persawahan depan rumahnya. Meski beliau adalah orang yang kaya di kampung itu, ternyata beliau bukanlah orang yang sibuk dan menghabiskan banyak waktunya mengurus pekerjaan. Sebab aset dan uangnya lah yang bekerja untuknya. Pas sekali seperti apa yang ingin Budi pelajari. Sebab itulah ia menaruh harapan besar bahwa ia akan mendapatkan ilmu dan saran yang berguna dari Pak Bambang. Setelah saling menyapa dan bertukar kabar, Budi pun segera menyampaikan niatnya menemui Pak Bambang, bahwa ia ingin belajar bagaimana cara uang bekerja untuknya. Pak Bambang pun tersenyum mendengar niatnya. Bagus Budi, kata Pak Bambang. Memiliki pemikiran sedini mungkin tentang hal itu adalah pilihan yang sangat tepat. Dan perlu kamu tahu bahwa passive income tidak selalu tentang investasi, menabung emas atau membutuhkan uang dalam jumlah besar. Jika pandanganmu terbuka, uang 1 juta pun bisa kamu buat bekerja untukmu. Jika uang 1 juta saja ada caranya, sudah barang tentu jika kamu punya lebih, maka kamu akan memiliki lebih banyak peluang dan beragam pilihan. Dan itulah yang akan saya lakukan sekarang, yaitu membantumu membuka pikiranmu, buka Pak Bambang yang serta-merta membangkitkan semangat Budi. Sebab inilah alasannya datang bertamu hari ini. Ada 7 langkah yang akan saya jelaskan secara berurut. Jadi dengarkan baik-baik. Langkah pertama jika kamu ingin mendapatkan passive income atau membuat uang bekerja untukmu, sudah pasti memiliki uang-uang. Bisa kamu dapatkan dari gaji dan upah kerja. Dan saran saya hindarilah mendapatkan uang dari pinjaman sebagai modal jika kamu adalah seorang pemula. Bekerja dan menabunglah sedikit demi sedikit, maka itu akan lebih aman. Bagaimana Budi? Apakah kamu mengerti? Tanya Pak Bambang memastikan apa yang ia sampaikan. Budi yang sedari tadi lebih antusias daripada Pak Bambang. Tentu saja ia mengangguk. Tentu saja Pak Bambang, saya mengerti. Lalu setelah memiliki uang, apa langkah selanjutnya Pak Bambang? Apa yang harus aku lakukan? Pak Bambang yang melihat Budi terlalu terburu-buru, hanya tertawa ringan, lalu ia melanjutkan. Setelah kamu menyiapkan uang, kamu perlu belajar untuk langkah yang kedua, yaitu tunda keinginan membeli barang mahal. Hindari dulu membeli HP mahal, mobil, atau membangun rumah jika bukan kebutuhan atau mendesak. Ponsel mahal harganya akan turun, biaya harian mobil, pajak dan perawatannya cukup berat bagi orang pas-pasan. Dan membangun rumah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tunda dulu keinginan itu, dan alokasikan dana tersebut untuk membangun passive income. Tentu ada waktunya kamu memiliki semua itu, dan akan saya beritahukan nanti di belakang. Budi yang mendengar penuturan Pak Bambang sedikit lega, sebab mau bagaimanapun, ia sebagai seorang pemuda tentu mendambakan memiliki barang-barang mahal. Baik Pak Bambang, aku miliki sedikit tabungan, dan saran dari Pak Bambang rasanya masuk akal. Jika aku membeli barang mahal padahal uang masih pas-pasan, yang ada uangku akan menurun nilainya atau bahkan habis, ucap Budi dengan wajah serius. Bagus Budi, pikiranmu sudah mulai terbuka sekarang. Sekarang waktunya kita masuk bagian pelajaran yang paling menarik, ucap Pak Bambang sambil mengajak Budi beranjak dari tempat duduknya.
Ia kemudian mengajak Budi berjalan-jalan melihat keadaan desa. Langkah yang ketiga dan yang paling menarik ialah mencari peluang passive income. Buka pikiranmu seluas mungkin. Lihat apa yang ada di sekitarmu, lingkunganmu, hingga carilah referensi dari sosial media atau internet. Luangkan waktu untuk mencari peluang passive income yang sesuai minat dan kemampuanmu. Pak Bambang kemudian menunjuk sebuah rumah yang dipenuhi anak-anak yang sedang main gadget. Budi lihat, itu rumah Anto. Dia mulai dengan passive income usaha wifi rumahan, bahkan dengan modal kurang dari 500.000. Dan lihatlah kandang ayam yang cukup luas di rumah sebelahnya, itu pun dulu dimulai dengan uang di bawah 500.000. Budi sedikit ternganga melihat keadaan itu, sebab tidak pernah terpikir sebelumnya, jika uang kecil bisa juga dipekerjakan. Semakin jauh berjalan di desa yang asri itu, Pak Bambang terus menunjukkan berbagai referensi kepada Budi untuk membuka pikirannya, dari penduduk yang menyewakan kendaraan, sawah yang digarap dengan sistem bagi hasil, hingga rumah yang dikontrakan. Budi, saya menunjukkan semua ini kepadamu agar pikiranmu terbuka untuk melihat peluang yang ada, dari yang modal kecil hingga modal besar. Iya Pak Bambang, aku sedikit terkejut, ternyata ada begitu banyak peluang yang tidak saya lihat. Mungkin sebabnya aku terlalu fokus bekerja, ucap Budi kikuk sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Selanjutnya dalam perjalanan pulang, Pak Bambang melanjutkan. Langkah yang keempat yang bisa kamu ambil selanjutnya adalah realisasikan salah satu peluang itu. Setelah menemukan peluang yang menarik, segera realisasikan dengan menggunakan tabungan yang ada. Jangan menyusun rencana terlalu lama atau menunggu rencanamu sempurna, karena kendala dan tantangan yang sebenarnya hanya akan kamu temui jika kamu sudah memulai. Jadi percuma saja menyusun rencana terlalu lama atau menunggunya matang, kamu hanya akan menghabiskan waktu. Dan ingatlah satu hal penting ini, jika kamu adalah seorang pemula, mulailah dengan modal kecil, tidak perlu terburu-buru. Budi. Memulai passive income dengan modal besar resikonya juga besar, dan mengambil resiko besar bagi seorang pemula itu tidak cukup bijak. Budi mengangguk. Dia merasa sangat beruntung bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini dari Pak Bambang. Berada kembali di jalan setapak di dekat persawahan desa yang asri itu, Pak Bambang melanjutkan pelajarannya kepada Budi. Selanjutnya langkah yang kelima ialah tingkatkan modal secara bertahap. Jika uang yang kamu keluarkan sudah bekerja dengan baik atau passive income yang kamu kelola berjalan dengan lancar, tingkatkan modalnya secara perlahan. Gunakan keuntungan yang kamu peroleh untuk memperbesar skala usahamu. Seperti yang dilakukan Anto yang mulai mengalirkan internet ke rumah-rumah warga. Atau seperti tetangganya yang memulai dengan satu kandang ternak, dan kini sudah memiliki 3 kandang ternak. Budi yang sedari tadi serius mendengar pelajaran dari Pak Bambang sedikit terkejut, mengingat kini mereka sudah berada di tempat semula, yaitu di bawah pohon rindang di depan rumah Pak Bambang. Baik Pak Bambang, lalu apa langkah selanjutnya? Rasanya aku sudah tidak sabar untuk mencari ide passive income yang bisa aku coba, ucap Budi mendesak Pak Bambang untuk melanjutkan pelajarannya hari ini. Pak Bambang yang melihat semangat menggebu-gebu pemuda itu tentu merasa cukup puas. Ia senang sebab pemuda itu benar-benar memahami apa yang ia sampaikan. Baiklah, langkah yang keenam yang bisa kamu coba selanjutnya ialah, coba mulai passive income yang lain. Jangan suruh uangmu bekerja hanya untuk satu jenis passive income. Cobalah memulai passive income yang lain dengan langkah yang sama. Siapa tahu kamu menemukan penghasilan baru yang lebih menguntungkan. Selain memaksimalkan keuntungan, hal ini juga bisa meminimalisir resiko jika saja passive income MU yang pertama sudah tidak menguntungkan. Di tahap ini sebenarnya baik-baik saja jika kamu ingin menabung untuk membeli barang mahal, tapi belanjakanlah tidak lebih dari 50% keuntungan yang sudah kamu dapat. Untuk membeli barang impian untuk mengapresiasi hasil kerja kerasmu juga merupakan hal yang penting, ucap Pak Bambang menyegarkan kembali semangat anak muda itu. Dan langkah yang terakhir adalah sabar, konsisten, belajar dan adaptasi. Membangun passive income itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jadi bersabarlah jika kamu tidak melihat hasil yang instan. Selanjutnya lakukan secara konsisten dan jangan setengah-setengah, teruslah belajar dan ikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kamu malas belajar sehingga telat beradaptasi, sebab sebagian besar passive income yang gagal disebabkan telatnya beradaptasi, tutup Pak Bambang mengakhiri pelajarannya kepada Budi. Budi yang adalah seorang pemuda zaman sekarang tentu terpikirkan banyak ide-ide di luar dari apa yang Pak Bambang jabarkan. Ia tahu dengan ketujuh langkah yang disampaikan Pak Bambang,
ia bisa memulai passive income yang ia kehendaki dan mengembangkannya. Setelah menyantap makan siang yang dihidangkan istrinya Pak Bambang, Budi pun berpamitan. Dengan wajah puas, ia berharap dengan ketujuh langkah yang telah ia dapatkan dari Pak Bambang bisa membuat uangnya mulai bekerja untuknya. Teman-teman, semoga kisah ini bisa membuka pandangan kita untuk melihat lebih luas peluang yang ada dan juga bisa memberikan gambaran langkah-langkah yang bisa teman-teman ambil jika ingin mengerjakan uang atau memulai passive income. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih. Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.